Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bapak Supriyono, Skom Mkom, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Untuk pertemuan kali ini, kelompok 9 akan memenuhi tugas dari manajemen proyek dengan judul manajemen tim proyek. Dengan kelompok 9 yang beranggotakan, yang pertama Alifuddin Mustafa, saya sendiri, dengan nomor induk mahasiswa 2021534142. Yang kedua, Yaki Maulana Ishak dengan NIM 2021534143. Yang ketiga, Arsinata Reza Saputra dengan nomor induk mahasiswa 2021534150. Dan yang keempat, Safrida Ika Febrianti dengan nomor induk mahasiswa 2021534152. Untuk pembahasannya meliputi poin pertama tentang penjelasan organisasi, untuk yang poin kedua organisasi proyek, untuk poin pembahasan ketiga bentuk organisasi proyek, yang keempat apa sih yang dimaksud dengan tim proyek, untuk yang kelima bagaimana karakteristik tim proyek, untuk yang terakhir bagaimana kinerja tim proyek. Yang pertama, penjelasan organisasi. Organisasi itu sendiri itu disebut dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Untuk yang kedua, organisasi proyek. Metode untuk mencapai tujuan dengan mengelola, mengatur sumber daya, tenaga kerja, bahan, peralatan, dan modal secara efektif dan efisien. Yang pertama, klasifikasi dan pembagian tugas. Yang kedua, mengorganisir manajer proyek ke dalam kelompok. Yang ketiga, menetapkan tugas dan wewenang. Yang keempat, menyusun mekanisme pengendalian. Yang ketiga, bentuk organisasi proyek. Adalah organisasi proyek harus dibangun sesuai dengan standar umum yang diharapkan dari organisasi, yang meliputi arus vertikal dan horizontal, penanggung jawab untuk melaksanakan proyek, dan perencanaan dan pelaksanaan yang sistematis. Ini merupakan contoh dari organisasi proyek. Yang pertama, organisasi proyek fungsional. Berikut merupakan struktur dari organisasi proyek fungsional. Untuk yang paling atas itu pimpinan umum atau biasanya direktur utama. Ke bawah dengan garis tidak putus-putus menandakan jalur laporan. Dan di bawah manufaktur itu terdapat manajer teknik dan proyek. Itu seperti di kepala bagian. Untuk yang di bawahnya lagi itu ada inspeksi, desain engineering, dan studi pengembangan. Dengan jalur titik-titik itu merupakan arus kegiatan proyeknya. Kemudian ada kelemahan dan kelebihan dari organisasi proyek fungsional. Yang pertama, klien tidak menjadi fokus utama dari pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang terlibat dalam proyek. Yang kedua, terkadang ada individu yang tidak diberi wewenang untuk mengelola proyek dalam proyek yang terorganisir secara fungsional. Yang ketiga, mereka yang dialokasikan untuk proyek biasanya tidak memiliki dorongan. Yang keempat, jenis struktur organisasi ini tidak menawarkan pendekatan proyek yang holistik. Yang kelima, individu keterampilan.
tertentu dapat ditugaskan ke banyak proyek dan ada fleksibilitas yang tinggi dalam penggunaan karyawan. Pengelompokan orang dengan berbagai keahlian untuk beberapa informasi dan pengalaman adalah cara yang bagus untuk memecahkan masalah teknis. Kemudian ada divisi fungsional yang dimaksud mencakup rute karir bagi mereka yang memiliki keterampilan tertentu dan dapat berfungsi sebagai landasan proyek. Nah, di sini ada penggambaran dari organisasi proyek murni. Yang visi utama paling tinggi ada pimpinan umum, kemudian diteruskan di bidang pemasaran, bidang keuangan, bidang manufaktur, bidang pengadaan, dan kemudian ada proyek. Di dalam proyek ini ada organisasi OPMI yang mempunyai sisi pengadaan konstruksi, engineering, dan kontrol proyek. Dan di bawahnya engineering ada terdapat civil, proses, dan mechanical. Selanjutnya ada kelebihan organisasi proyek murni. Yang pertama adanya tim memungkinkan perubahan untuk ditanggapi dan diambil keputusan yang tepat. Adanya mendorong para anggota untuk memiliki rasa diri yang kuat, dedikasi, dan berorientasi pada penyelesaian proyek. Kemudian ada jalur komunikasi yang lebih sedikit mendukung pengawasan dan pengendalian. Kemudian ada kelemahan organisasi proyek murni. Membagi sumber daya yang menggunakan daya antar proyek mahal dan boros. Yang kedua ada ketidakmampuan terkait usia untuk menempati tenaga kerja secara permanen. Lingkup departemen baru ini dengan sangat dibatasi oleh usia proyek yang ditangani. Selanjutnya ada organisasi matriks. Organisasi matriks adalah gabungan antara organisasi fungsional dan organisasi yang hanya berfokus pada penghindaran dan perbaikan kekurangan yang ada. Yang selanjutnya ada organisasi matriks adalah proyek yang murni bersifat organisasional dan terkait dengan divisi fungsional perusahaan ini. Di samping ini ada contoh gambar organisasi matriks. Berikut adalah kelemahan organisasi matriks. Yang pertama ada perpindahan sumber daya dari satu proyek ke proyek lainnya untuk memenuhi jadwal proyek dapat meningkatkan persaingan antara masing-masing manajer proyek. Yang kedua ada keseimbangan kekuatan antara manajer fungsional dan manajer proyek, sehingga ketika ada pekerjaan fungsional, pekerjaan proyek mungkin terbengkalai. Yang terakhir ada kesatuan komando atau unity of command dilarang oleh sistem manajemen organisasi matriks. Selanjutnya ada kelebihan organisasi matriks. Yang pertama, mudah untuk mengumpulkan personil yang mungkin diperlukan untuk kebutuhan masing-masing unit fungsional. Yang kedua, ada jika sebuah proyek selesai, tidak akan ada masalah mengenai apa yang terjadi pada pekerja proyek. Yang ketiga, dalam struktur proyek murni, respon terhadap permintaan klien dapat dihasilkan dengan cepat. Yang keempat, mengakses perwakilan dan divisi administratif perusahaan induk untuk memastikan keleluasan dan praktik perusahaan yang berseragam. Yang terakhir ada mendistribusikan sumber daya secara lebih merata untuk memenuhi berbagai tujuan dari setiap proyek. Selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan tim proyek. Tim proyek adalah struktur organisasi utama, organisasi untuk industri konstruksi. Adapun penjelasan utama mengapa proyek konstruksi digunakan sebagai struktur organisasi. Hal ini bahwa proyek konstruksi adalah salah satu bisnis yang menghasilkan keuntungan terbesar dan tempat optimal untuk mendapatkan kader pemimpin pengusaha potensial adalah organisasi proyek yang merupakan induk dari tim proyek dengan segala leluasaan dan kompleksitas masalah dan tantangannya. Selanjutnya adalah bagaimana karakteristik tim proyek.
Adapun 4 tanda sering terlihat pada anggota tim. Tanda tersebut adalah sinkronisasi semua gerakan tim. Yang kedua adalah follower, yaitu tipe pendukung penggerak. Yang ketiga opposite, yaitu tipe yang menentang penggerak. Untuk yang keempat adalah buffer, yaitu tipe yang menawarkan sudut pandang alternatif untuk seorang penggerak. Selanjutnya adalah bagaimana kinerja tim proyek. Kinerja tim proyek ditentukan oleh 3 faktor penentu, yaitu faktor lingkungan, gaya manajemen, motivasi, dan hambatan kinerja tim. Ini berarti bahwa manajemen telah menerima tanda peringatan dini. Apakah perbaikan akan dilakukan untuk memengaruhi tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa faktor yang membantu kinerja tim. Pertama adalah mandat gugus tugas harus membahas masalah yang konkret dan nyata, bukan generalisasi. Yang kedua adalah pekerja harus dibagi menjadi kelompok dan anggota. Ketiga, keanggotaan tim harus didasarkan pada prestasi dan keterampilan masing-masing anggota daripada otoritas formal atau posisi organisasi individu. Yang keempat adalah setiap anggota tim harus melakukan jumlah pekerjaan dan kira-kira sama sehingga tidak ada kecemburuan di antara. Berikut merupakan kesimpulan dari presentasi kami. Untuk yang pertama, pekerjaan dapat dilakukan secara matang dengan adanya organisasi tersebut. Untuk yang kedua, pekerjaan yang tumpang tindih dapat dihindari dengan tanggung jawab sesuai keahlian. Untuk yang ketiga, meningkatkan pendaya gunaan dana fasilitas kemampuan yang tersedia secara maksimal. Untuk yang keempat, mengendalikan schedule, dana, dan sumber daya proyek dengan maksimal. Yang kelima, mengurangi jumlah pekerjaan yang sudah terlewati. Untuk yang terakhir, melakukan standarisasi dari pekerjaan yang terlewati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Archidata Raya Saputra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.